Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu guru hebat di Pikon kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, kemudian kelancaran dalam segala ibadah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh instruktur yang selalu standby mendampingi kita dalam melaksanakan pikon-pikon gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan membahas sedikit tentang PPDB online berbasis Google Form. Tapi sebelumnya mungkin untuk PPDB online ini tidak asing bagi Bapak dan Ibu ya, apalagi ada yang bisa menggunakan PHP terus MySQL itu bisa, tapi di sini saya menggunakan cara yang simple dan mudah gitu. Agar ketika kita membuat itu mudah dipahami oleh seluruh yang akan mengisi. Ya, baik ya, kita akan bahas. Mohon maaf agak load. Oke, next. Nah, kita akan ada beberapa pembahasan untuk materi kali ini. Yang pertama intermezzo, kemudian sekilas Google Form, kemudian tutorial dan kesimpulan. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Oke, next, lanjut. Sedikit intermezzo dulu ya Bapak Ibu sekalian, agar apa, ketika kita melaksanakan pikon tidak terlalu formal gitu ya, kita bisa menjalin komunikasi antara pemateri dan audiens. Baik, apa pesan dan kesan mengikuti virtual koordinator training kali ini? Nah, mungkin untuk dari saya sendiri ya, pesan dan kesan yang saya rasakan ya, alhamdulillah saya masih belum menyangka gitu bisa mengikuti virtual koordinator training ini ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan guru-guru hebat yang ada di Jabar ini. Ternyata ketika saya gabung dengan dengan PCT ini, saya sedikit banyaknya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ya, mungkin dari materi, kemudian pengalaman itu saya mendapatkan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin pesan dan kesan yang saya rasakan sendiri gitu. Oke, nah next. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan langsung masuk kepada materi inti kita, sekilas tentang Google Form. Mengenal lebih dekat dengan Google Form. Google Form bersama dengan dokumen, spreadsheet, dan slide adalah bagian dari rangkaian alat aplikasi online Google untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal di browser Anda secara gratis. Ya, nah Google Form ini adalah salah satu aplikasi atau kemudahan yang diberikan oleh Google ya. Nah, Google itu mempunyai beberapa mungkin kelebihan. Yang pertama itu ada Google Sheet, kemudian ada Google Form, dan masih banyak lagi. Nah, itu bisa bermanfaat bagi mempermudah pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian. Oke, next, langsung saja. Nah, kemudian di sini tata cara untuk membuat mungkin PPDB berbasis online ini ya, tapi dengan menggunakan Google Form Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian harus mempunyai akun email.
Tapi tidak dipungkiri, pasti di antara Bapak dan Ibu mungkin seluruhnya yang mempunyai perangkat Android itu pasti mempunyai email ya. Jadi mungkin ini tidak akan terlalu menjadi hal yang sulit bagi Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama harus mempunyai akun email, karena segala sesuatu itu pasti dijangkaunya dengan akun email ini gitu. Kalau misalnya kita register apa harus dengan email. Contohnya saja kita menggunakan Webex ini kan harus menggunakan email Bapak Ibu sekalian. Jadi email itu sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang ya. Oke, next. Nah, yang pertama, yang kedua, setelah yang tadi yang pertama punya akun email, terus yang kedua mengisi Google Form dengan baik dan benar. Ini mungkin tata caranya ya. Nanti saya akan lebih jelaskan dengan tutorial langsung Bapak Ibu sekalian dengan praktek ya. Oke, mengisi Google Form dengan baik dan benar. Next, kirim hasil isian ke admin ya. Jadi nanti ketika sudah membuat Google Form, kemudian kita share kepada halayak banyak, kemudian ketika sudah halayak banyak sudah misalnya mengisi, contohnya saja kita ambil contoh PPDB misalnya di sekolah A atau sekolah B itu menggunakan Google Form untuk PPDB ini. Artinya PPDB itu ya mungkin lebih spesifiknya kepada rekrutmen, hanya rekrutmen saja, karena kalau di Google Form itu hanya terbatas Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ketika sudah mengisi Google Form itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan yang ditanyakan dari Google Formnya tersebut, kita langsung kirim hasil isian ke admin ya. Kemudian next, yang keempat itu ada data akan terupdate ke admin. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sekalian misalnya contoh sudah mengisi Google Form tersebut, akan data itu akan terupdate ke admin. Jadi misalnya admin tadinya data ada 10, karena Bapak Ibu sudah mengisi gitu ya, jadi bertambah, nanti akan secara otomatis itu menjadi 11 data contohnya gitu ya. Oke, next. Oke, next. Yang kelima, hasil daftar akan otomatis dikirim ya menggunakan email dengan aplikasi khusus gitu ya. Oke, next, langsung lanjut saja. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan PPDB online. Nah, yang ini adalah Google Drive ya. Jadi Google Drive itu dia diakses loginnya dengan menggunakan email tadi. Ini contoh tampilan dari Google Drive ya. Next, lanjut. Nah, setelah tadi Google Drive, nanti kita langsung klik baru. Kita gini aja ya, kita balik lagi, previous lagi. Nah, contoh ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik baru, atau nanti misalnya klik sembarang dengan klik kanan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cari saja di situ menu Google Form itu sudah ada ya. Nah, ini adalah salah satu ketika sudah kita mencari Google Form, terus kita klik, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Sudah nampak ini formulir ya, sudah jelas. Next. Nah, terus tadi kita bikin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan PPDB kita. Contohnya karena PPDB database masing-masing sekolah itu beda-beda ya, tergantung bagaimana kita kebutuhannya ya. Jadi kita buat judulnya dulu, misalnya PPDB sekolah mana, kemudian pertanyaan biasanya nama, mungkin alamat, NISN, NIK itu pasti ada ya. Oke, next saja, karena nanti akan lebih jelasnya dengan tutorial langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh yang sudah kita tadi isi ya. Maksudnya isi itu yang kita sudah buat tadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contohnya ada
pilihan jurusan 1, jurusan 2. Biasanya ini SMK seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ketika sudah mengisi yang tadi data yang sudah kita buat itu akan ketika sudah dikirim oleh yang mengisi akan terkumpul ke admin itu ya seperti ini. Jadi admin itu akan secara langsung dengan mudah akan mengetahui berapa responden yang sudah mengisi link yang kita berikan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini keunggulan dari Google Form gitu. Jadi ketika PPDB itu menggunakan Google Form, ketika misalnya jumlahnya banyak itu kita tidak usah scroll ke bawah lihat gitu, tidak usah, karena kita sudah ada di sini menu respon. Jadi kita bisa langsung melihat dari sini respondennya ada berapa orang. Ini contoh dari SMK Cipendei Subang saja. Karena SMK Cipendei Subang itu sudah menerapkan PPDB seperti ini ya. Ini hanya untuk lingkup internal saja, karena untuk nanti untuk keseluruhannya itu menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan. Biasanya itu ada aplikasi khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan untuk PPDB online ya. Oke, next. Nah, ini bentuk spreadsheet-nya. Jadi tadi kita bisa mengklik ini Bapak Ibu sekalian, per responnya itu kita bisa lihat ini hanya bentuk ringkasan-ringkasan, tapi kita biar bisa di-download dan kita bisa juga merapihkan, itu bisa Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan spreadsheet seperti ini. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi dengan tutorial. Ini spreadsheet siapa saja yang sudah mengisi, kemudian sekolah mana saja yang sudah mengisi gitu. Ini bisa lihat dari spreadsheet ini. Nah, spreadsheet ini bisa di-download ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya juga bagaimana cara mendownloadnya juga Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ketika kita PPDB, biasanya PPDB itu ketika sudah kita mengisi formulir itu harus ada balasan kepada pengisi itu ya, berarti kepada adik-adik yang di SMP. Karena kenapa? Ketika kita hanya rekrutmen tanpa ada bukti itu ya agak gimana juga gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita menyiapkan juga bagaimana caranya agar adik SMP itu bisa mendapatkan bukti pendaftaran dari dari ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan pengaya ya. Nanti pengaya itu kita kita menggunakan AutoCAD ya. Nanti akan lebih jelaskan dengan tutorial saya ya. Next. Ini bentuknya nanti saya akan jelaskan ya. Oke, next. Nah, ini adalah data yang sudah terkirim melalui email. Ini bentuknya PPDB sudah terkirim ke Nur, kemudian ke Farhan, mungkin ya ke Nisa. Ini sudah ada Bapak Ibu sekalian, sudah nampak di kita. Nah, ini contoh bukti pendaftarannya ya. Oke, kita akan langsung masuk saja kepada tutorial agar Bapak Ibu bisa lebih jelas dalam materi ini, dan Bapak Ibu juga bisa sambil mengikuti di rumah, langsung dipraktekkan agar agar cepat menempel dan cepat ingat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan langsung praktekkan. Hal yang pertama itu kita harus membuat formatnya dulu Bapak Ibu sekalian, format untuk bukti pendaftaran tersebut ya. Kita akan contoh aja, kita akan buat langsung ya. Saya akan praktekkan, saya akan buat tuh misalnya bukti pendaftaran SMKN 1 Cipendei Subang. Oke, kita edit sedikit agar lebih bagus. Nah, misalnya
kita bisa menggunakan table atau apa. Kita coba dengan menggunakan table dulu Bapak Ibu sekalian ya. Table kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Berarti saya butuh cuma 3 saja karena hanya nama, kemudian titik 2 dan isian. Contoh seperti ini ya. Kita tulis misalnya nama, kemudian tempat lahir ya, terus tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian asal sekolah. Oke, kita edit sedikit. Edit atau jauh. Misalnya enggak, ini kita akan coba di access saja. SMPN karena privasi Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga privasi seseorang. SMPN access ya, bebas. Terus kita titik 2-in. Ini titik 2, titik 2, titik 2, titik 2, double, titik 2, titik 2 lagi. Nah ini kosongan saja, langsung kita kepada ucapan selamat. Oh salah, kita langsung ke sini. Saya contoh, selamat Anda sudah terdaftar di SMPN misalnya silahkan simpan bukti ini sebagai persyaratan contohnya ya. Nah, oke, ini bukti apa ya? Contoh simpelnya saja Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita save ya, kita save dulu. Ini agak ngelag ya, mohon bersabar. Kita save saja. Misalnya kita di mana ya? Saya sudah membuat file saya di divisi saja, kemudian di lokal D. Di dokumen saja lah Bapak Ibu ya, biar gampang. Nah di sini dokumen misalnya bukti pendaftaran PPDB ya. Oke, save. Nah, hal yang pertama kita sudah berhasil nih Bapak Ibu sekalian, sudah menyiapkan bukti pendaftaran dengan menggunakan Microsoft Word ya. Selanjutnya kita bisa langsung memulai untuk membuat Google Form-nya dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita ke browser. Oke, mohon sabar dulu. Kita masuk ke Drive dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ke Gmail dulu, Gmail. Kita misalnya contoh menggunakan Gmail ini dulu ya Bapak Ibu. Boleh. Sabar dulu. Nah, email, kemudian kita cari. Nah, di sini ada Drive. Ada Drive ya. Nah, klik Drive. Sinyalnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kita di sini akan membuat folder dulu agar
data itu tidak tercecer di mana-mana, karena nanti kalau bayangkan kalau misalnya banyak pendaftar itu hasil bukti pendaftarannya akan berbentuk PDF, akan tersimpan di folder yang kita buat tadi ya. Contoh saja kita misalnya di sini bikin baru, kemudian folder contoh ppdb online. Oke, kemudian buat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sudah ada. Nah, sini ppdb online sudah ada. Kita klik saja, double klik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian harus mengupload terlebih dahulu bukti pendaftaran yang tadi kita buat ya. Oke, kita upload dulu. Kita upload dulu ya di Fitur, di dokumen ya. ppdb, kita klik aja ppdb biar cepat. Nah, kita drag saja. Sabar, maaf Bapak Ibu. Kita manual sajalah karena susah ini. Kita manual aja. Tapi langsung. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mulai gini. Saya akan coba lagi ya Bapak Ibu. Nah, sini. Nah, oke, ini sudah terupload di sini. Nah, kita tidak untuk melihat di online ini kita nggak bisa menggunakan bentuk yang Microsoft Word ini. Kita harus merubahnya kepada Google Dokumen ya. Caranya dengan klik, kemudian klik kanan, buka dengan, nah langsung ada Google Dokumen. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bukan hanya men-save saja, merubah format saja, tidak. Di sini kita membuat suatu rumus agar nanti secara otomatis akan masuk gitu, Bapak Ibu. Oke, saya di sini akan memberikan tata caranya rumus ya. Nah, rumusnya adalah dengan menggunakan ini, garis kurung buka yang seperti itu ya. Kita tulis misalnya nama sesuai dengan yang ada di sini Bapak Ibu ya. Terus tutup. Oke, lanjut. Tempat lahir usahakan harus sama Bapak Ibu sekalian ya. Tutup. Kemudian tanggal lahir. Oke, kemudian jenis kelamin. Oke. Terus asal sekolah. Kita edit dulu, klik double, kemudian kita ratakan. Nah, oke, udah selesai semua ya. Lalu kita save file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu, sudah kita save. Close saja, ini close saja. Nah, ini akan menjadi dua ya. Ada yang berbentuk Word ya. Nah,
ini yang berbentuk Google dokumen, ini yang berbentuk dokumen biasa gitu ya. Baik, sekarang kita akan membuat Google Form-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan tata caranya dengan klik kanan, lalu lainnya kita cari. Nah, ini ada Google Formulir. Nah, ini salah satu keunggulan dari aplikasi Google itu ya, dari Google itu adalah banyak disediakan, ada Google Formulir, ada Google Gambar, ada Google My Maps, Google Site. Ini bisa kita gunakan. Tapi untuk sekarang kita gunakan Google Formulir saja. Di Google Formulir. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu sekalian bentuk dari Google Form yang sudah tadi saya contohkan ya di materi. Ini seperti ini. Kita ganti saja, misalnya dengan ppdb online smpn. Ini hanya ini saja, privasi saja. Kemudian di sini kita beri pertanyaan namanya jangan biasa saja nama. Nah, kemudian ini harus wajib ya diisi oleh pendaftar. Nama, kemudian tempat lahir, oke, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi tempat lahir, tanggal lahir. Di sini sudah otomatis ya, wajib diisi. Kemudian jenis kelamin kita ganti, karena kelamin hanya 2 ya Bapak Ibu sekalian, kita ganti dengan ini aja, pilihan ganda. Baik, opsi pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Klik saja perempuan, udah ya otomatis. Close aja ini, close. Oke, wajib diisi. Kemudian asal sekolah ya, klik ini. Ini adalah tambah pertanyaan untuk menambah ini ya. Terus di sini dia tidak menjawab. Apa ini? Nggak ada aja ya. Oke, hilang ini, nggak apa-apa. Nah, ini jenis kelamin, kemudian asal sekolah, wajib diisi. Nah, oke, udah selesai ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin mempercantik bisa menggunakan ini ada sesuaikan tema ya. Klik sesuaikan tema, kemudian kita pilih gambar, lalu kita cari foto yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini aja contoh. Nah, yang ini aja, lalu sisipkan. Nah, udah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika kita sudah selesai membuat Google ininya ya, pertanyaan-pertanyaannya, kita ingin melihat dulu nih sesuai atau ada kesalahan tidak dengan pratinjau. Yang ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ini sudah cocok ya. Oke, kita coba isi ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa langsung diisi. Misalnya contoh saya Rizka, contoh tempat lahir misalnya Bandung. Biasa saja. Misalnya tanggal lahirnya jangan 2000 ya, berapa Bapak Ibu sekalian, bebas lah ya. Hari tanggal 10 bulan 08/9, jangan 2020. Kita masukkan misalnya 2000 saja ya. Terus ini perempuan ya, asal sekolah misalnya SMPN 2 Cihamplas contoh ya, Cihamplas. Oke, tinggal kirim saja, kirim. Nah, sudah selesai, tanggapan Anda telah dikirim. Nah,
kita akan langsung kembali lagi ke Google Form yang admin. Nah, tadi kan di respon ini kosong karena sudah saya coba isi Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah nampak kelihatan kita ini ada responsif itu satu orang. Kita klik saja. Nah, udah ada ya nama Rizka, kemudian tempat lahir Bandung, tanggal lahir September 2000, jenis kelamin perempuan 100% karena ini hanya satu orang, kemudian asal sekolah SMPN 2 Ciamplas. Oke, kita sekarang akan bagaimana caranya menghubungkan hasil yang sudah kita isi dengan mengirim secara otomatis kepada yang bersangkutan. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini lupa, tidak ada tidak ada alamat emailnya. Baik, karena kita harus membutuhkan email. Kalau tidak ada email, kita tidak bisa mengirim Bapak Ibu sekalian. Harus ada email. Ya, satu lagi lupa saya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, email wajib diisi. Nah, di sini juga kita bisa. Nah, email belum ada tanggapan ya. Oke, kita coba lagi Bapak Ibu ya, karena ada kesalahan. Jadi kita coba lagi aja dengan pratinjak, kita isi manual aja ya. Misalnya kita percepat ya, Rizka, tempat lahir misalnya Bandung, kemudian jangan Rizka ya, kita harus bedain dengan laki-laki berarti ya. Faisal contoh. Bandung, kemudian tanggal lahir kita isi 10 misalnya 08, ini berapa ya, 99 saja, 1999. Kemudian laki-laki asal sekolah sama, kita samakan sama SMPN 2 Ciamplas. Alamat email kita gunain misalnya bukan akun dia ya, Haris 2008@gmail. Enggak, kita ke Aris Risnanda saja ya Bapak Ibu sekalian. Aris Risnanda 389 kirim. Oke, udah selesai. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, ini sudah ada 2 responsif, ada Rizka dan Faisal, dan jumlahnya juga sama 100% karena hanya 2 orang ya. SMP-nya sama, kemudian ini ada. Oke, sekarang kita akan menghubungkan bagaimana caranya. Oke, kita buat. Nah, sekarang kita bisa membuka bentuk nah, sabar ya, loading. Nah, oke, di sini sudah ada data yang tadi ya. Jadi kita langsung akan coba langsung dihubungkan ya dengan mengklik Ngaya, dapatkan add-on. Oke, klik, kita dapatkan add-on. Tunggu dulu. Nah, kita di sini cari AutoCreate saja ya. Karena terlalu banyak, kita langsung klik saja ya mungkin ya. Jadi kita search saja. Oh, ini ada AutoCreate sudah di depan, ya. Klik AutoCreate ya, terus install, lanjutkan. Lanjutkan saja. Oke, dia sudah loading, sudah membuka AutoCreate-nya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, berhasil. Oke, kita selesai saja. Kita close. Oke, kita coba langsung ke pengaya lagi, kemudian AutoCreate, kemudian open.
loading ya. Loading terus Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Nah, kemudian new job. Nah, di sini kita misalnya bukti pendaftaran PPDB. Nah, kemudian next. Dan from dev saja karena tadi kita menggunakan drive ya. Nah, di sini aja kita buka ini. Select. Oke, udah ada ya. Next. Nah, ini kita tinggal menyamakan. Oh, udah sama semua Bapak Ibu sekalian, asal semua karena datanya sama ya. Next. Nah, di sini kita file settingnya mau apa, misalnya ppdb 2020. Terus kita misalnya bisa menamai gitu dengan apa. Nah, ini tell AutoCAD how to name each field it creates. You can use. Nah, ini ada teks ya, dengan teks kita contoh dengan nama. Oke. Seperti ini. Kemudian kita pilih tipe ininya apa, kita PDF saja karena kita kenapa menggunakan PDF, karena PDF itu tidak mudah diedit ya, kecuali kalau misalnya kita rubah di convert dulu itu bisa ya. Next. Oke, next. Nah, di sini share doc, ini kita klik yes, PDF. Nah, ini kita masukkan yang tadi, ini ganti dengan alamat email. Oh, ini harus sama dengan yang kita buat tadi Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti dari drive-nya ya. Sorry, kita cari dulu PPDB online. Udah ya, ini ya. Harus sama Bapak Ibu sekalian ya, ini ya. Kalau nggak salah harus tulis alamat email. Kita misalnya bukti pendaftaran. Kemudian ini kita hapus saja. Selamat, Anda sudah terdaftar. Kemudian simpan bukti pendaftaran ini. Kita next. Nah, ini ada add remove job trigger. Nah, karena kita ingin secara manual, bukan manual, maksudnya otomatis, ketika sudah ada yang mengisi langsung terkirim, itu kita klik saja dengan yes ya, yes saja. Nah, oke. Terus kemudian kita save. Nah, kita akan mulai saja, kita langsung dengan klik ini ya, run job. Nah, sudah muncul. Tunggu dulu beberapa saat. Lumayan lama ya. Ini baru satu ya Bapak Ibu sekalian. Dari 2 kolom baru berhasil di run itu 1 kolom. Nah, udah selesai. Oke, setelah itu kita close saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat ini sudah ada PPDB, alamat email. Oke, kita lihat di Google Drive kita. Nah, ini sudah ada ya. Ada Faisal, ada Rizka. Kita lihat dulu. Contoh kita buat, lihat dulu. Nah, Faisal Bandung 10, laki-laki sampai 2 jam plus. Selamat, Anda sudah terdaftar. Ini sedikit contoh bukti pendaftarannya, kita keluarkan saja. Baik, kita lihat, kita akan cek email kita Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dari yang terkirimnya. Oh,
kita tadi salah untuk alamat emailnya Bapak Ibu sekalian, harusnya kita menggunakan email bukan alamat email. Baiklah, kita coba lagi ya, kita edit lagi Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa, jangan langsung pesimis kalau salah. Kita delete dulu sekalian, kita delete dulu semua, delete. Oke, delete, hapus garis, delete. Oke. Agak ini ya Bapak Ibu sekalian, agak lama, loading banget laptopnya mana. Oke. Tidak bisa ya. Kita coba edit ya. Oke, kita coba edit lagi, edit aja. Pengaya auto create open. Kita edit aja ya, coba kita edit, mudah-mudahan bisa ya. Bismillah, harus yakin, tenang ketika ada masalah. Ini benar, kemudian ini nama sekolah, asal sekolah. Oh, ininya belum Bapak Ibu sekalian. Oh enggak, ini malah next. Nama oke, df oke. Nah, paling salah di sininya, harusnya email doang. Nah, seperti ini. Coba kita save. Kemudian kita run lagi ya. Oke, selesai. Kita coba lihat dulu di email kita, email terkirim ada atau tidak ya. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata masih belum ada Bapak Ibu sekalian. Kita harus lihat dulu dari drive-nya, coba. Ini sudah ada padahal ya, kenapa tidak tertrigger secara otomatis? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ntar, kita hapus dulu Bapak Ibu. Oh, ternyata ini nggak ada .com-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar jeli itu ya seperti ini. Ya, coba kita lihat. Coba lagi. Pokoknya harus sesuai. Ketika mengisi email tuh nggak boleh kurang titiknya, terus nggak boleh ada yang besar, semua harus kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah ya seperti ini ya, ini adalah pelajaran juga buat kita semua gitu. Kita coba lagi ya. Kita coba dulu semuanya. Dapat menghapus baris yang buat melihat sebagai gantinya. Kita dulu ya. Ini juga nggak bisa ya. Saya kemarin sudah mempraktekkan itu sesuai dengan yang saya inginkan. Ini nggak bisa dihapus lagi. Nah, coba kita bikin lagi ya. Kita hapus trigger-nya. Oke, hapus baris. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Hapus baris. Oke, kita ulang lagi. Kita pengayanya kita hapus. Bismillah, mudah-mudahan percobaan yang kedua ini benar. Jadi ketika ada masalah atau problem, kita harus tetap tenang Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam teknologi itu tidak boleh
apa ya, tidak boleh ketika ada problem kemudian tuh langsung waduh gimana nih gimana ya, nggak usah, tenang saja, kita delete saja ininya ya. Kita coba lagi, pasti bisa Bapak Ibu sekalian, tenang saja ya, kita close dulu saja, kita buka ini aja, kita close dulu, close, kemudian close, close, kita buka PPDB nya saja, kemudian kita cari yang ini, cari yang ini, klik kanan, buka, nggak langsung perhatiin jauh saja ya. Nah ini contoh langsung, wah ini perhatiin jauh ya. Oh salah Bapak Ibu, bukanya dengan Google formulir ya, jangan lupa. Oke, perhatiin jauh, terus kita coba isi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita isi nama misalnya Aris, contoh tempat lahir Subang, terus ini 10 08, ini 99, laki-laki, asal sekolah SMPN 2, SMPN 1 Subang saja, Subang, alamat email, oke kirim, oke sudah terkirim. Kita lihat lagi ya, ininya sudah ada 3 responsif ya, dan garis, oke klik ini. Kenapa tadi tidak ada 3 respon? Karena tadi saya tidak menghapus yang Google Form yang di depannya, tapi saya hanya menghapus di spreadsheet-nya saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin menghapus spreadsheet, kemudian juga harus menghapus yang ada di Google Form tadi yang di responsifnya itu harus ada, harus kita hapus ya. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkendala oleh sinyal. Ingat ini email ya. Ada di sana. Oke, udah betul. Coba ini udah otomatis nih Bapak Ibu ya, udah nih PPDB Aris. Coba kita lihat ya, mudah-mudahan benar. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah benar. Selamat, tuh sesuai dengan yang kita buat ya. Selamat, Anda sudah terdaftar, simpan bukti pendaftaran ini. Kita buka dulu ya, kita lihat sama atau tidak dengan format yang ada di drive kita. Kita lihat, buka saja. Nah, Aris Subang 1008, laki-laki, SMPN 1 Subang, ini sudah benar. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, materi ini mungkin sudah beberapa orang juga tahu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan kita, kemudian apa ya namanya itu, saling belajarnya kita tetap ada. Nah, ini contoh kenapa saya tadi harus buat folder ya seperti ini. Nah, jadi nanti bentuk ininya ada di sini tuh, PPDB ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian saja ya. Terima kasih sudah bergabung di Vicon Visite ini dalam penugasan presenter yang pertama. Terus saya selaku presenter mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bila mana dalam penyampaian materi saya kurang begitu jelas, kemudian ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari yang saya bahas tadi ya. Oke, kita akan langsung ke kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Nah, sini kita akan kesimpulan saja ya. Nah, ini
kesimpulan. Nah, maksud dari PPDB online berbasis online ini lebih spesifik kepada rekrutmen tadi seperti saya bilang. Sementara untuk menampung database, kemudian yang dijelaskan merupakan pembuatan pengisian formulir online dan data akan langsung tersimpan di admin sekolah tersebut. Kemudian kita bisa langsung men-setting mengirim secara otomatis daftar yang sudah diisi itu kepada email pendaftar. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kiranya saya pamit kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mampir di Pikon kali ini. Saya selaku presenter atau pemateri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mampir di Pikon kali ini. Baik, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa mampir. Selamat beraktivitas kembali.